Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitri Haryani dari Stayapis Takalar. Dalam video kali ini saya akan mempersembahkan video proses pembelajaran dalam mata kuliah Hukum Kewarisan Islam. Video ini akan menggambarkan tentang bagaimana proses identifikasi ahli waris dan bagian-bagiannya masing-masing berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu akan dikelompokkan lagi menjadi kelompok ahli waris utama dan yang mana termasuk ke dalam ahli waris asobah. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Oke. Nurlinda, hadir Bu. Citra Saleh, hadir Bu. Sumiati, hadir Bu. Nurdela, hadir Bu. Karmila, hadir Bu. Sartika, hadir Bu. Kemudian Serliana, hadir Bu. Berhubung mata kuliah kita ini itu berada di jam-jam kritis setelah sholat zuhur, kayaknya kita supaya kita lebih semangat lagi kayak ini. Jadinya kita lebih ada analisis lagi, oke? Oke. Jadi ini peraturannya adalah kalian harus lihat dasarnya. Contoh, kalau ini 1, berarti ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, kalau ini 5, kalau ini 30, 1. Oke. Kalau ini 5. Kalau ini 2. Kalau ini 3. Oke, sampai sini ada yang salah, kayaknya sudah ada yang paham ya sebagai pertanyaan. Yang lain kita ubah ya, oke? Kita ulang lagi. Kalau ini dasar, ini 2. 1. Kita mulai dari 1. Kalau ini dasar, ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Kalau ini 1. Kalau ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Panas kita panaskan lagi ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, saya mau brainstorming dulu. Jadi saya mau mengulang pelajaran pekan lalu. Masih ingat tentang apa-apa yang harus kita lakukan sebelum pembagian warisan? Ada yang masih ingat? Masih. Oke, tadi yang dipapikan siapa? Tadi yang buka tangan. Silakan. Baik, ya. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Aulia dengan NIM 06812023. Dan terkait dengan kewajiban sebelum pembagian warisan, yaitu yang pertama adalah pengurusan jenazah, di mana dari si ahli waris yang meninggal dunia sampai dia dikuburkan semuanya harus membayarkan melalui fakta warisan, maka berarti kepada ahli warisnya, kepada anak-anaknya. Kemudian juga terkait dengan wasiat anak ahli waris, wasiat misalnya dia memiliki anak angkat yang mewariskan harta sekian, dan itu harus diberikan kepada yang diwasiatkan tadi sebelum mereka dibagi kepada ahli waris yang harus menerima warisan. Yang mau berkomentar sebelum bisa kita lanjut nih ke masuk ke materi. Cukup? Oke, kita untuk kalian semua ini. Oke, baik. Jadi benar ya yang dikatakan semua temannya tadi bahwa ada hal-hal dulu yang harus kita selesaikan sebelum pembagian warisan itu sendiri. Yang pertama harus dilunasi dulu utangnya. Ketika orang tua atau ahli waris itu yang meninggal punya utang, itu harus dibayar. Kemudian pengurusan jenazah harus dulu dimakamkan, harus semuanya harus dipersiapkan, dari kain kafannya, memandikannya, yang kuburnya, pokoknya semuanya itu harus diperhatikan. Jadi tidak boleh langsung dibagi warisannya ya. Jadi ketika orang tua si pewaris itu meninggal, langsung kalian minta
bagian warisannya. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus dulu diselesaikan. Sabar-sabar lagi. Nanti diselesai semua itu, ada sisanya, baru nanti kita bagi untuk bagian ahli warisnya. Karena ingat ya, utang itu adalah warisan. Jadi selain harta warisan yang kayak mobil, rumah, sertifikat tanah, apalagi sapi, kerbau, ayam. Nah, sebelum itu dibagi harus dulu dilunasi utangnya. Begitu, karena nanti di akhirat ditanya, kenapa ini masih ada utangnya? Nah, nanti orang tua tak bilang itu anakku tidak bayarkan kak utangku. Seperti itu, mereka langsung menikmati saja tanpa pembayarnya. Oke ya, jadi ingat ya, harus dibagi dulu, harus dibayar utangnya dulu. Habis itu baru dibagi-bagi berapa saya ini, berapa kakakku, berapa adikku dan sebagainya. Oke? Oke, karena semua sudah paham ya tentang itu, kegiatan kita kali ini itu akan menganalisis kira-kira berapa bagiannya setiap ahli waris dan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Nah, untuk itu kita akan membagi 4 kelompok. Jadi kita bagi, saya memberitahukan dulu peraturannya. Jadi setiap kelompok itu akan menganalisis 1 ayat. Jadi dalam hukum waris itu Al-Quran itu mengatur ada 4 ayat. Ada 4 ayat yang mengatur tentang pewarisan. Yang akan kita bahas hari ini itu yang pertama, An-Nisa ayat 7, ayat 11, 12 dan 176. Jadi masing-masing kelompok akan mengidentifikasi, akan menganalisis isi kandungan yang terkait di dalam ayat tersebut. Jadi misalkan di ayat 7, siapa yang diatur dalam situ, misalkan kalau ada ibu berapa, seperti itu. Jadi begitu juga ada yang 11, 12 dan 76. Jadi masing-masing ayat kira-kira siapa yang tertera di dalam situ, siapa yang diatur dalam ayat tersebut. Oke? Paham? Sistematika pembagian kelompoknya itu kalian berhitung dari sini kemudian sampai ke belakang. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi yang dapat nomor 1 kalian kumpul di nomor 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, jadi ini sudah terbagi ya. Jadi sini kelompok 1, 2, sini 3, dan 4. Oke, untuk materinya kan tadi sudah dijelaskan bahwa waris itu ada 4 ayat. Jadi di sini An-Nisa ayat 7, kemudian di kelompok 2 itu ayat 11, kemudian kelompok 3 itu 12, dan kelompok 4 itu adalah 176. Oke, jadi yang harus kalian identifikasi di situ adalah siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Misalkan ada siapa saja yang ada di ayat 7, kemudian berapa pembagiannya, kemudian pokoknya hal-hal apa saja yang kalian dapatkan itu harus kalian identifikasi sespesifik mungkin. Nanti setelah kalian mengidentifikasi sekitar 5 menit, habis itu kalian akan memaparkan satu persatu. Jadi setiap kelompok itu mengutus 1 orang untuk memaparkan. Jadi kelompok yang lain itu akan koreksi atau boleh bertanya atau memberikan pertanyaan tentang apa yang telah didapatkan oleh temannya. Oke, cukup ya. Sekarang kita mulai sesi diskusinya.
Jadi kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil identifikasi dari ayat Anissa ayat 7. Di sini siapa yang perwakilan? Saya Bu. Oke, silahkan. Ya baik. Pada hari ini kita akan mengidentifikasi kelompok saya mendapat Anissa ayat 7 tentang warisan. Jadi di ayat 7 dijelaskan bahwasanya baik laki-laki dan perempuan itu akan mendapatkan warisan dari kerabat dan orang tuanya. Walaupun terkadang bagian dari perempuan itu lebih sedikit dari laki-laki, tetapi di dalam kompilasi hukum Islam itu 2:1 itu bisa menjadi 1:2, di mana bisa mendapatkan 1 dan perempuan bisa mendapatkan 2, tergantung dari bagaimana orang tua yang meninggal ini apakah sudah hidup bersama anak perempuannya, dirawat dengan anak perempuannya ataupun dengan anak laki-lakinya. Seperti itu. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Nah, silakan saya berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan dari kelompok 1. Di sini siapa yang mengikutinya? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kalian terkait surah An-Nisa ayat 7 ini? Apakah pembagian antara laki-laki dan perempuan yang pembagiannya itu 2:1 sewaktu-waktu bisa berubah atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan dari kelompok 3 kepada kelompok kami. Jadi, kami sampaikan bahwasanya dalam kombinasi hukum Islam itu diatur bahwasanya warisan yang didapatkan oleh laki-laki itu bisa berubah menjadi 1:2, baik 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Kami menganggap bahwasanya ini bisa berubah sejalan dengan perubahan zaman sekarang, karena kita melihat bahwasanya kenyataan yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan bahwasanya banyak orang tua yang dirawat sampai dengan meninggal dunia itu bersama dengan anak perempuan, sedikit sekali yang bersama dengan anak laki-lakinya. Itulah alasan mengapa kami menarik kesimpulan seperti ini bahwasanya perubahan dari 2:1 bisa menjadi 1:2. Seperti itu kepada saudari kelompok 3. Oke, dari kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Oke, silakan. Saya Sarita Indah dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang surah An-Nisa ayat 11 yang membahas tentang pembagian warisan yang ditetapkan dalam aturan surah An-Nisa. Di sini terdapat anak, orang tua, dan orang tua. Yang pertama, anak laki-laki. Anak laki-laki mendapat 2 porsi bagian dari anak perempuan. Jika anak perempuan hanya 1 orang saja, dia mendapat 1/2 harta atau setengah harta. Dan 2 anak perempuan ditinggalkan atau lebih, dia mendapat 2/3 dari bagian harta. Dan jika anak perempuan dan anak laki-laki, maka porsi bagian laki-laki mendapat 1/2 dari bagian anak perempuan. Untuk kelompok 4 yang memberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok 2 terhadap dari hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu dosen. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan terkait materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2 terkait surah An-Nisa ayat 11. Saya ingin bertanya, yaitu di sana dijelaskan bahwa pembagian perempuan dan laki-laki 2:1. Apakah menurut saudari pembagian ini sudah adil dalam kesetaraan gender? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab tanggapan dari kelompok 4 mengenai adil atau tidaknya bagian perempuan yang mendapat 2/3. Menurut kami, itu adil karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding perempuan. Semuanya kita Nah, jadi kalian kan sudah paparkan masing-masing hasil diskusinya dari ayat 7, ayat 11, kemudian 12 dan 1. Yang mereka pada 4 ayat tersebut itu semua menjelaskan tentang bagian dari masing-masing waris. Seperti kalau di ayat berapa tadi? Di ayat 7 itu menegaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan sama berhak atas warisan dari orang dan kerabat, meskipun jumlahnya sedikit atau banyak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Jadi di sini ayat 7 itu mengatakan bahwa tidak ada perbedaan. Jadi pokoknya siapapun itu
semuanya rata. Tapi ketika masuk di ayat 11 itu sudah tegas mengatakan di situ itu adalah anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dibanding dengan anak perempuan. Maksudnya adalah yang seperti yang kita sering dengar itu 2 banding 1, anak laki-laki 2, kemudian anak perempuan itu mendapatkan 1 bagian. Kemudian kita lanjut ke ayat 12. Ayat 12 itu mengatur tentang bagian suami dan istri. Jadi suami itu mendapatkan setengah dari harta istri jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak. Istri itu mendapatkan 1/4 dari harta suami jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak. Jadi untuk ayat 12 ini dia hanya fokus kepada bagian istri dan suami. Kalau ada anaknya dia beda, kemudian kalau tidak ada anaknya dia akan berbeda. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 176 menjelaskan tentang bagian saudara seibu jika pewaris tidak memiliki anak dan atau orang tua. Jadi ini adalah ketika dia masuk di sini adalah kategori anak tunggal. Jadi dia saudara seibu, kemudian jika pewaris tidak memiliki anak atau dia posisinya sudah sendiri-sendiri, sudah tidak ada lagi orang tuanya, sudah tidak ada lagi suaminya, jadi sisa dia sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah hukum pewaris dari materi ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum Islam itu mengatur warisan secara rinci untuk menjamin keadilan serta menghindari konflik dan memastikan setiap ahli waris itu mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi besar kecilnya itu sudah adil. Jadi adil itu tidak mesti 1,1 sama dengan 2, kemudian adikku 2, kakakku 2, itu tidak bisa. Jadi adil itu dilihat dari seberapa kebutuhannya, dilihat dari siapa kebutuhannya, kemudian dilihat lagi dari porsinya. Jadi tidak selamanya harus sama, tidak selamanya harus seimbang. Adil itu tergantung dari keadaan itu sendiri. Oke, mungkin itu saja kita cukupkan untuk hari ini. Untuk tugasnya minggu depan nanti kita lihat saja di RPS selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kita sudah masuk ke dalam tata cara. Jadi silakan kalian itu mencari semua metode. Setelah itu nanti kita diskusikan. Kemudian kita sama-sama proses untuk menghitung. Itu untuk minggu depan. Jadi untuk sekarang itu cukup saja. Kemudian ada tugas untuk kalian. Jadi kalian nanti akan buat resume. Buat resume minimal buat resume tentang materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Nanti resumenya kalian kumpul, kalian scan, lalu kirim email ke saya.